Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk meminta nomor seri faktur pajak melalui online gitu atau secara online. Jadi kita tahu ya bahwa untuk membuat e-faktur sekarang atau membuat faktur pajak sekarang itu yang kita butuhkan adalah nomor serinya, nomor seri faktur pajak. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata faktur pajaknya itu nomor serinya itu sudah mendekati habis misalkan atau sudah habis misalkan. Otomatis kan dia tidak bisa menggunakan faktur pajaknya. Karena untuk saat ini untuk membuat faktur pajak nomor serinya itu harus diperoleh dari DJP. Jadi kalau sekarang gitu, kalau kita mau buat faktur, maka harus memperoleh nomornya terlebih dahulu atau harus punya nomor seri faktur pajaknya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat nomor seri faktur pajak atau untuk meminta nomor seri faktur pajak, sekarang juga bisa melalui online gitu. Atau bisa juga kalau kalau dulu kita harus datang langsung ke KPP untuk minta nomor seri faktur pajaknya. Nah, kalau sekarang kita juga bisa mengaksesnya melalui situs Innova atau melalui situs dari e-faktur itu sendiri gitu. Nah, seperti apa tutorialnya? Nah, silakan disimak pembelajarannya berikut ini. Baik, kali ini saya akan membahas tentang tutorial permintaan nomor seri faktur pajak atau NSFP secara online. Nah, jadi yang harus diperhatikan adalah, jadi kita akan belajar tentang ini, permintaan nomor seri faktur pajak, gitu. Nah, yang harus diperhatikan adalah sebenarnya nomor seri faktur pajak itu apa sih? Nomor seri faktur pajak atau biasanya kita singkat dengan NSFP merupakan nomor seri yang dikeluarkan oleh DJP atau oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pengusaha kena pajak gitu. Artinya di sini yang boleh meminta nomor seri faktur pajak adalah dia harus sudah menjadi PKP, dia harus sudah menjadi pengusaha kena pajak dan hanya bisa diminta ke DJP gitu. Jadi tidak bisa misalkan kita buat sendiri nomor serinya, itu tidak bisa. Jadi seluruh PKP apabila kita mau meminta nomor seri faktur pajak maka harus nomor seri yang dikeluarkan oleh DJP, tidak bisa oleh instansi lain atau oleh perusahaan lain gitu. Kemudian yang kedua adalah nomor seri faktur pajak ini merupakan salah satu syarat dalam pembuatan faktur pajak. Nomor seri tersebut dikeluarkan secara resmi mekanismenya khusus penomoran faktur pajak gitu ya. Jadi tadi syarat untuk membuat faktur pajak salah satunya adalah nomor seri ini. Syarat lainnya misalkan dia harus tadi ya sudah harus PKP terlebih dahulu, kemudian juga nanti ada kode-kodenya seperti apa misalkan kalau transaksi dengan bendara pemerintah, dengan PKP sesama PKP atau ke pemungut yang lainnya seperti itu. Nah, nomor seri faktur pajak ini sangat penting. Kalau kemarin saya sudah pernah membuat bagaimana cara menginput nomor seri ini ke aplikasi e-faktur. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana kalau nomor seri ini habis, kemudian kita mau minta lagi nomor serinya. Nah, jadi tutorial ada berikut. Yang pertama, kita harus buka situsnya Innova, alamatnya ada di sini, ifaktur.pajak.co.id di sini. Jadi ini adalah alamatnya. Jadi kalau misalkan tampilannya akan seperti ini, kurang lebih selamat datang di aplikasi Innova Online. Kemudian silakan di sini Anda harus masukkan akun Anda, akun PKP Anda, nomor NPWP dan juga password PKP Anda ya. Ingat ya, ini bukan password DJP online Anda, tapi password PKP Anda. Kecuali kalau ternyata passwordnya sama, ya nggak masalah. Gitu. Kalau misalkan lupa password, ada di sini layanannya. Kemudian di sini juga ada pengumuman bahwa sekarang untuk aplikasi e-faktur yang terbaru adalah versi 3.0 atau 3.0 gitu. Apabila Anda masih belum pakai aplikasi yang itu, maka silakan harus diupdate terlebih dahulu. Gitu. Jadi di sini ada beberapa pengumuman penting, silakan nanti dibaca. Berikutnya setelah Anda berhasil login di sini, maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini, menu-menunya, main menunya seperti ini, kemudian di sini ada semacam pemberitahuan dan di sini adalah petunjuk menunya gitu. Nah, di sini akan ada beberapa menu, misalkan ada profile, administrasi, riwayat permintaan nomor seri, pengecekan nomor seri, permintaan sertifikat digital, dan juga download,
Kemudian di sini ada permintaan nomor seri faktur pajak. Nah, di sini ada petunjuk menunya tadi, jadi kita bisa cek, kita bisa download di sini. Jadi kita bisa download untuk petunjuk menunya ya, petunjuk pengisiannya seperti apa. Nah, untuk permintaan nomor seri faktur pajak tadi, kita harus cek di sini, kita harus klik menu ini, permintaan NSFP tadi ya, nomor seri faktur pajaknya. Kita klik, kemudian biasanya akan muncul seperti ini. Kalau misalkan tidak seperti ini, nggak masalah. Nah, kalau misalkan terjadi kesalahan atau error seperti ini ya, your connection is not private di sini, maka jangan klik yang ini. Jadi, kita harus klik yang ini, yang advance ini. Jadi, pastikan kalau misalkan terjadi notifikasi seperti ini, maka ini bisa jadi karena memang kita sudah install sertifikat elektroniknya. Oh ya, satu hal yang harus diperhatikan pada saat kita mau minta nomor seri faktur pajak, pastikan sertifikat elektronik kita sudah terinstall di browser kita. Gitu. Karena kalau misalkan memang sertifikat elektroniknya belum terinstall di browser kita, misalkan kita pakai Chrome atau kita pakai Mozilla, itu nggak akan bisa. Jadi pastikan nomor seri faktur pajaknya ini ketika kita mau minta, pastikan sertifikat elektronik sudah diinstal di browser kita. Nah, bagaimana cara install Sertelnya ini, sertifikat elektroniknya di browser, itu bisa Anda cek di video saya yang lainnya. Cara install, ketik aja cara install sertifikat elektronik di Google Chrome. Bisa dicek di video saya yang lain. Nah, kita lanjut. Nah, kita klik yang ini, yang advance ini. Kemudian akan muncul seperti yang di bawah. Nah, akan muncul di sini, kita klik yang ini, proceed to efaktur.pajak.co.id. Walaupun ini unsafe, tetap aja silakan ini dicentang saja atau diklik saja di sini, kita masuk ke proceed. Nah, kemudian nanti kita akan diminta untuk memilih sertifikat elektronik yang akan kita mintakan nomor serinya. Jadi misalkan asumsinya Anda sudah install beberapa sertifikat elektronik ya, karena kan bisa jadi dalam browser Anda itu bisa jadi ada beberapa login PKP. Nah, pastikan ketika kita mau memilih sertifikat elektronik kita, pastikan itu yang akan kita mintakan. Jadi harus sama gitu. Jadi sertifikat elektroniknya itu harus kita pilih yang akan kita mintakan nomor seri gitu. Jadi pastikan antara WP, antara PKP yang ada di sertifikat elektronik dengan yang mau kita minta nomor serinya itu harus sama. Asumsinya kalau misalkan di sini ada beberapa ya, ada beberapa sertifikat elektronik. Jadi pastikan jangan sampai salah klik di sini. Kalau cuma satu ya nggak masalah, tinggal kita klik saja ini, kemudian kita klik OK di sini. Jadi pastikan dulu tadi ya, pastikan sertifikat elektronik ini itu harus sudah diinstal. Kalau ternyata belum, otomatis kita nggak bisa lanjut sampai sini. Nah, berikutnya akan muncul kurang lebih notifikasi. Jadi ada tampilan barunya ya, silakan diklik, silakan dilihat dulu. Kita pastikan dulu nama NPWP-nya di sini, nama PKP-nya, kemudian tanggal PKP, kemudian tahun pajaknya 2021. Ini pastikan semuanya sudah benar. Nah, kalau semuanya sudah sesuai, sudah benar dengan identitas yang mau kita minta nomor seri faktur pajaknya tadi. Nah, silakan di bagian bawah di sini ada data pemohonnya. Nah, silakan ini diisi nama pemohonnya siapa atau biasanya nama direktur ya. Diisi nama direkturnya siapa, kemudian jabatannya apa. Misalkan jabatannya adalah direktur, misalkan atau direktur utama, komisaris dan sebagainya. Jadi pastikan penanggung jawab utamanya siapa. Nah, dia jabatannya apa di sini. Kemudian di sini kita harus minta jumlah nomor seri faktur pajak yang diminta. Biasanya itu akan dilihat kira-kira rata-rata transaksi 3 bulan sebelumnya apa. Misalkan di sini transaksi 3 bulan sebelumnya di masa Juni, Mei, April, ini sudah dikeluarkan berapa. Gitu. Jadi rata-ratanya berapa. Nah, satu lagi, untuk meminta nomor seri faktur pajak, syaratnya salah satunya adalah kita sudah harus lapor 3 masa sebelumnya. Jadi pastikan sebelum kita minta nomor seri faktur pajak, kita sudah lapor tepat waktu
atau telat juga nggak apa-apa, yang penting sudah lapor di masa sebelumnya, 3 masa sebelumnya. Jadi misal kalau kita mau minta sekarang katakanlah bulan Agustus, maka berarti kita harus sudah lapor di masa Juni, Mei, dan April ya. Karena kan kalau masa Juli kan belum selesai sekarang. Masa Juli kan sampai dengan akhir Agustus, artinya dia belum terlambat lapor gitu. Jadi kalau mau lapor juga silakan. Gitu. Jadi pastikan 3 masa sebelumnya ini sudah lapor. Kalau ternyata 3 masa sebelumnya ini belum dilaporkan, maka otomatis dia tidak bisa minta nomor seri faktur pajak. Gitu. Jadi pastikan 3 masa sebelumnya sudah harus lapor. Jadi, Pak, bagaimana kalau saya belum lapor? Ya berarti harus lapor dulu, nihil misalkan. Lapor PPN-nya gimana? Itu silakan ada di video saya yang lainnya juga. Bagaimana cara lapor SPT masa PPN melalui web e-faktur. Itu judulnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita isi semua. Jadi yang harus kita isi adalah ini, nama pemohon dan juga jabatannya. Kemudian setelah itu silakan klik proses di sini. Nah, tapi pastikan di sini ada informasi. Yang pertama adalah pengusaha kena pajak atau PKP hanya dapat meminta nomor seri apabila telah melaporkan SPT masa dalam kurun waktu 3 bulan sebelumnya ya, tadi ya, 3 masa sebelumnya. Jadi kalau kita tidak lapor 3 masa sebelumnya, otomatis ini nggak bisa kalau ternyata ini tidak lapor. Kemudian PKP memiliki kewajiban untuk menyampaikan kembali atau mengembalikan nomor seri faktur pajak yang tidak digunakan dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi misalkan gini, sampai dengan akhir Desember, jadi nanti ya sampai dengan akhir tahun, katakanlah ada kelebihan nomor seri yang kita minta. Masih ada jatah nomor seri yang belum kita gunakan. Misalkan katakanlah sampai dengan akhir Desember, sampai dengan katakanlah tanggal 30 Desember misalkan. Masih ada 10 nomor yang belum kita gunakan dan itu sudah tidak kita pakai lagi misalkan. Maka nanti di 10 nomor ini itu harus kita kembalikan di pada saat kita lapor masa Desember. Jadi di Januari nanti, di Januari tahun depannya, 10 nomor yang tidak kita pakai itu harus dikembalikan ke DJP. Gitu. Jadi kurang lebih itu ya untuk apabila ternyata nomor seri ini kelebihan misalkan belum terpakai seperti itu. Karena toh juga nomor seri yang kita keluarkan di tahun ini itu tidak bisa digunakan lagi di tahun depannya. Jadi misalkan kalau sekarang kita mintanya di tahun 2021, nomor seri ini tidak bisa kita gunakan di tahun 2022 gitu. Karena nomor seri ini hanya bisa digunakan di tahun tersebut. Gitu. Itu salah satu tips untuk tentang nomor seri ya, gitu. Informasi tentang nomor seri. Kemudian yang ketiga adalah isilah data nomor seri untuk masa SPT 3 bulan terakhir dengan benar dan jujur, gitu. Jadi misalkan tadi ya, kira-kira berapa kira-kira masa sebelumnya gitu. Normalnya berapa, rata-rata berapa. Kemudian yang ini yang kita minta berapa. Kalau transaksi kita rata-rata misalkan per bulan itu 100 faktur, ya jangan minta 1000. Atau kalau misalkan rata-rata 100, kita mintanya cuma 10. Itu bikin repot sendiri gitu. Jadi kalau misalkan rata-rata per bulan itu kita mengeluarkan 100 faktur, ya biasanya kita mintanya itu 120%-nya buat jaga-jaga. Jadi misalkan kalau katakanlah rata-rata kita 100, ya mintalah 120 gitu. Jadi biasakan rata-rata berapa, kemudian kita kalikan 120%-nya. Jadi buat jatah aja, buat 20%-nya ini buat kira-kira kalau misalkan, wah ini udah mau habis nih gitu. Jadi biar ada space untuk meminta kembali. Gitu. Nah, setelah itu silakan tadi ya klik proses tadi. Nah, kemudian nanti akan ada menu konfirmasi seperti ini, notifikasinya. Apakah data yang Anda masukkan sudah benar? Nah, kalau ternyata sudah benar, kita masukkan password-nya. Password apa di sini? Ini adalah password PKP. Jadi password PKP yang tadi ya, yang buat kita masuk Innova tadi. Jadi kita ketik ulang di sini passwordnya. Jadi bukan password DJP online, bukan pula passphrase, tapi password akun PKP Anda, password untuk membuka situs Innova tadi. Kalau sudah, berarti kita klik ya di sini. Jadi akun PKP Anda ya, ingat. Kemudian kalau sudah, maka akan ada notifikasi lagi, informasinya adalah permohonan NSFP telah disetujui.
surat akan dicetak. Artinya sudah selesai di sini gitu. Jadi nomor seri faktur pajaknya sudah disetujui. Nah, silakan dicetak, kemudian klik OK di sini. Setelah itu, setelah disetujui, mengunduh surat nomor serinya ya. Tadi ketika kita sudah selesai, maka nomor seri faktur ini sudah bisa kita unduh, sudah bisa kita download. Nah, apabila ternyata tadi ya ada error misalkan suratnya tidak bisa terunduh, Anda masih bisa unduh ulang atau download ulang di menu riwayat permintaan nomor seri. Jadi kalau misalkan di sini pada saat kita klik OK, kemudian ternyata tidak bisa kita download, maka kita bisa cek di riwayat permintaan nomor NSFP tadi. Oke, kemudian, nah bentuknya seperti apa sih? Nah bentuknya seperti ini. Jadi Innova itu singkatan ya dari elektronik nomor seri faktur pajak gitu. Nah kemudian ini adalah nomor serinya. Jadi di sini nomornya berapa? Biasanya berurutan ya. Misalkan di sini diberikan 15 nomor saja. Nah berarti urutnya dari berapa sampai berapa? Misalkan dari 1 sampai 15 misalkan. Dan ingat ya tadi tahun 2002 ini adalah kode tahunnya. Jadi ketika kita misalkan di tahun 2021, maka faktur pajak ini hanya bisa digunakan di tahun 2021. Makanya tadi kalau misalkan terjadi kelebihan nomor, misalkan ini sampai dengan akhir tahun masih ada 5 nomor yang tersisa. Ya sudah, berarti 5 nomor ini harus kita kembalikan. Caranya gimana? Jadi pada saat kita lapor SPT masa Desember 2021 nanti ya, kita juga ada namanya formulir pengembalian nomor seri faktur pajak. Nah, itu harus kita isi dan itu harus dikembalikan ke DJP, ke kantor pajaknya. Jadi tinggal kita upload saja misalkan, atau kita kirimkan aja ke kantor pajak. Gitu. Memang tidak ada sanksinya sebenarnya, tapi ya apa biar lebih tertib administrasi, jadi silakan Anda kembalikan nomor seri faktur pajak itu. Oke, ini. Nah, kemudian kalau sudah dapat nomor ini, langkah berikutnya pastikan nomor ini, nomor 15 nomor ini Anda input ke nomor seri faktur pajak ke aplikasi e-faktur gitu. Jadi kita harus input ke nomor ke aplikasi e-faktur. Caranya sudah saya sampaikan di video saya juga yang lainnya. Jadi pastikan Anda lihat playlist saya di e-faktur, di situ ada khusus e-faktur, tutorial e-faktur untuk pemula misalkan. Nah, silakan Anda cari di situ kira-kira Anda butuhnya yang apa. Anda pengen belajarnya tentang apa. Nah, silakan Anda pilih di situ. Mulai dari apa? Input nomor seri faktur pajak, kemudian bagaimana cara membuat faktur, bagaimana cara melaporkannya, bagaimana cara hitung PPN, dan sebagainya. Bagaimana kalau misalkan faktur pajak kita salah, bagaimana dibatalkan, kemudian ada juga yang bagaimana faktur pajaknya itu kalau diretur. Nah, semuanya lengkap ada di playlist e-faktur saya. Oke, dan ini ada beberapa pemberitahuan dari DJP di sini yang bisa kita baca, yang harus kita baca. Jadi di sini nomor seri faktur pajak ini digunakan untuk pembuatan faktur dimulai dari tanggal 13 untuk tahun 2021. Jadi 13 ini adalah tanggal pengajuannya ya. Jadi nomor seri faktur pajak ini tidak bisa digunakan mundur. Jadi tidak bisa digunakan di tanggal sebelum tanggal 13. Jadi hanya bisa digunakan setelah tanggal 13 Agustus sampai dengan akhir tahun 2021 nanti. Dan ini tidak masalah kalau tidak urut. Misalkan katakanlah tadi ya nomor 1 sampai 15. Anda gunakan pertama kali nomor 2, kemudian nomor 1, balik lagi ke nomor 3, dan seterusnya. Tidak urut nggak masalah, tapi ya sebaiknya urut saja gitu, biar lebih tertib saja. Tapi sepanjang nomor yang Anda gunakan itu masih dalam range, masih dalam jangkauan nomor 1 sampai 15 tadi, itu masih bisa diperkenankan. Kemudian pemberitahuan yang kedua adalah pembuatan faktur pajak mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan gitu. Jadi untuk pembuatan faktur pajaknya ya sesuai dengan aturan yang berlaku ya gitu. Kita pakai aplikasi e-faktur dari DJP atau dari pihak eh, apa yang aplikasi pihak ketiga gitu. Bisa dari online pajak atau bisa juga dari klik pajak dan sebagainya. Ada penyedia jasa aplikasi perpajakan gitu. Kemudian yang nomor 3,
dalam hal nomor seri yang diberikan sudah hampir habis di sini, sudah hampir habis, pengusaha kena pajak diminta untuk mengajukan kembali surat permohonannya. Jadi kalau misalkan tadi mau habis ya, misalkan tadi mintanya 15, yang sudah terpakai 14, tinggal satu. Ya sudah, cepat-cepat Anda minta lagi seperti ini gitu. Jadi jangan sampai tunggu habis. Kenapa? Karena kalau misalkan tunggu habis, kemudian ternyata Anda tidak jadi buat faktur, maka yang rugi Anda sendiri nanti. Ada kena sanksi karena tidak tepat membuat faktur atau membuat fakturnya tidak tepat waktu misalkan. Gitu. Jadi pastikan ketika kita mau buat faktur sudah tersedia nomor ini. Kemudian yang terakhir adalah DJP, Direktur Jenderal Pajak, menyatakan bahwa dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan dari pejabat DJP. Tadi ya, dokumen ini ya selembar gini aja gitu. Dan itu tapi sudah dianggap sama dengan dokumen yang resmi gitu, walaupun tidak ada tanda tangan dari pejabat DJP gitu. Tapi tadi ya nomor seri faktur ini harus diinput di aplikasi e-faktur biar bisa digunakan. Oke, di sini pastikan ya dari poin 1 sampai 4 ini kita sudah mengerti. Kemudian tadi kalau misalkan kita tidak bisa download, kita bisa terlanjur kehapus misalkan kita masih bisa download ulang di ini riwayat permintaan nomor seri ini. Kemudian ini juga bisa kita cetak di sini. Ada ikon cetak di sini. Nah, silakan Anda cetak. Gitu. Ini adalah riwayatnya, jadi tanggal berapa saja kita meminta nomor seri faktur ini, kemudian jumlah yang diminta berapa. Gitu. Jadi mintanya misalkan ini 20, dikasihnya 20. 15 dikasihnya 15 gitu. Range nomornya di sini ada berapa sampai berapa. Gitu. Jadi pastikan Anda kalau misalkan mau habis, pastikan harus minta lagi gitu. Dan tadi ya ingat syaratnya adalah harus sudah lapor PPN untuk 3 masa sebelumnya gitu. Jadi kalau kita sekarang bulan Agustus, berarti paling tidak Anda harus sudah melaporkan masa Juni, April, Juni, Mei, April. Kalau misalkan katakanlah sekarang bulan September, berarti paling tidak Anda harus sudah lapor di masa Juli, Juni, dan Mei misalkan. Paling tidak 3 masa sebelumnya. Kalau ternyata belum lapor, ya harus lapor dulu, nggak bisa gitu. Mungkin nihil dulu, nggak masalah. Oke, demikian terkait materi permintaan nomor seri faktur pajak secara online. Mohon maaf kalau ada kekurangan, silakan subscribe channel ini apabila berguna bagi Anda, dan apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih dari saya, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.